Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke. eh, kembali lagi bersama saya, tentunya dalam membahas hal-hal yang banyak dibincangkan di masyarakat. Oke. Kali itu saya nak membahas Ummu Sibyan. Tahu ke kawan-kawan? Ummu Sibyan tuh sebutlah kalau bahasa kampung ya antu yang suka nak ngacau bayi ataupun ibu hamil. Namakan Ummu Sibyan. Udah diceritakan oleh nabi-nabi kita, dari Nabi Sulaiman sampai Nabi Muhammad SAW. Ummu Sibyannya udah resmi sudah memang udah ditahu dari mari. Dialah yang suka nak ngacau bayi zaman Sulaiman. Karena kini itu kan saya dengar kan masih banyak yang tak tahu. Lagi anaknya nangis kajang-kajang, tercinat katanya kan. Jadi di situ saya nak berbagi, ternyata mungkin masih ada yang belum tahu mungkin kan, kita kan sama-sama belajar kan. Saya nak berbagi. Perlu saya beritahukan bahwa memang jin yang namakan Ummi Sibyan memang khusus mengganggu anak-anak, terutama yang di bawah 2 tahun, umurnya. Dia paling rentan diganggu oleh jin tadi ya. Sebelum kita memberitahu bahwa bagaimana mengatasinya, bagaimana mengusirnya, kita perlu saya ceritakan dulu bahwa Ummu Sibyan tuh punya sifat. Yang pertama, sifatnya dia bisa masuk ke dalam rahim. Kalau ibu hamil dia bisa masuk ke dalam rahim. Itu sifatnya dulu itu sifat-sifatnya. Bisa masuk ke dalam rahim. Lagaknya dia bisa melilit bayi. Bisa melilit bayi, bahkan membunuh bayi dia bisa. Ia dah diceritakan dalam hadis-hadis dalam sejarah Islam. Dia punya kekuatan seperti karena memang dah tugasnya dari mari, memang dah tugasnya. Terus dia bisa masuk ke rumah-rumah. Sifatnya dia tuh merayap, macam nak cacak dia. Modelnya macam nak cacak. Matanya besar, rambutnya putih panjang, pokoknya acak-acakan lah rambutnya gitu. Kayak suaranya macam-macam suaranya. Ada bisa ada macam nak, kadang-kadang macam nak suara yasuk. Tahu kan suara yasuk? Tahu seorang lah. Saya contohkan lagi. Kalau lah padahkan samenyan lah apalah kan. Kayak seperti ayam. Ya pun sudah dicontohkan juga. Kalau dikatakannya juga dia bisa berkokok.
seperti ayam lah, kayak bunyi dia seperti ada juga sewaktu-waktu dia bunyi lembu, bunyi keledai, habisnya maus macam nak ular, lah kayak bunyi model-model ngungoran-ngungoran apa ya, kura-kura apa gitu. Iyalah Umu Sabian. Umu Sabiannya jin yang resmi untuk mengganggu anak di bawah 2 tahun dan ibu hamil. Ya memang tugasnya. Ya sekelompok bukan seorang ya. Segolongan jin ya. Jin sejenis Umu Sabian ya. Memang tugasnya iya memang. Perlu ditahu ya bahwa karena kita tak menutup kemungkinan adik kita, abang kita, kakak kita, entah mak kita yang hamil ataupun sampai melahirkannya, sampai menunggu besar anak ya kan. Perlu penjagaan yang ketat ya, dari karena kita dah diberi tahu Allah Taala kan, diberi tahu oleh nabi-nabi kan bahwa kita itu ada musuh saat umur bayi segaya ada musuh. Jadi jaga-jagalah. Jadi ada ujian semuanya. Kadang-kadang kita itu kan ya ih ih apa lagi yang apa ya, dan mau ambil tahu ya anak dimarahin aja anak, tempelengnya nangis sikit, tempelengnya terkajang-kajang anak lah di jantik. Wah Allah, karena ada kita lihat di video-video di YouTube ya, memang dah kurang ajar kan orang tua kan, desian macam perlindungan tiba-tiba anak nangis entah melatih umi sebiannya kali wei, lalu nasikannya anak lah, anak mingal lah, HP lah, kurang ajar orang tua yang durhaka kepada anak banyak, jangan sampai ya. Terus kita lanjut, sifatnya tadi kan, sifatnya pokoknya menyeramkan lah. Lagi dia tuh ilmunya dia bisa menyerupai, bisa nyerupai tuh, dia bisa nyerupai apa yang disukain ya. Jadi ya kacik kan ya apa istilahnya, kalau udah nyerupai kan mungkin walau alam lah ya, mungkin nampak lah dia kacik kalau udah nyerupai macam-macam kan, entah nyerupai asu, entah nyerupai apa. Yang jelas kita ajak kalau dalam mimpi setengah tidur ataupun lagi di damam lagi tinggi panas kan, kita bisa ajak mengansau entah nak melatih apa gitu kacik kan. Jadi kita mungkin kata Ustaz ada juga mengatakan kalau kita melatih wujudnya langsung ya tidak bisa katanya, tapi mun dia nyerupai dia apa, nyerupai asu, nyerupai entah apa yang menakutkan ya bisa aja katanya, bisa aja selama adaan wujudnya langsung, wujud aslinya dan mungkin bisa kita latih payah, saatnya kita dah dalam firman Allah kan jelas dia bisa melatih kita dan bisa melatih dia. Okay. Oke, kita lanjutkan ke kita perlu ketahui bahwa ciri-ciri anak diganggu. Ciri-ciri anak diganggu tuh pertama anak ia rewel ataupun suka nak nangis di waktu-waktu tertentu, mungkin entah saat maghrib ataupun entah jam berapa tiap hari gitu kan. Anaknya nangisnya itu udah seperti biasa. Nggak kita nangis biasa lah nangisnya tuh pokoknya aneh lah ya, kau matanya melotot ke suatu ke atas ataupun ke dinding tertentu, ke pojok-pojok tertentu ya. Iya deh salah satunya. Kakinya tumbik kakinya di ampas-ampaskannya ke lantai ataupun kita tuh di tukuk-tukuk di pangkung-pangkungnya lahnya di papan gitu ya. Deh bayi ya beh. Ya salah satu dia diganggu oleh dia tadi jin yang dinamakan Umu Sibian ya. Dia. Ya ciri-cirinya kau ndaan seperti biasa lah, kaunya aneh gitu. Sakitnya diperiksa si juga kan.
tah masuk angin tah lapah apa sih juga dah dipinumek dah disusue dah di anu ye ciri-cirinya banyak. Ye pasti seolah ya diganggu jin ya. Oke, itu kita baru masuk ke tahap menangkal ataupun mengusirnya ataupun menghilangkan gangguan ye. Ye. Mudah, mudah sebenarnya. Allah berikan, Rasul sabdakan, ye mudahnya. Men kita dak anak diganggu lah ye mudah. Pertama saat kita mengandung ya, apabila kita menjelang maghrib, menjelang maghrib deh, tahulah ya sekitar jam 5 dah mulai dah kita masuk ke rumah ya ibu hamil ya, ibu hamil gejo anak-anak kecil. Kalau ibu hamil masuk ke rumah kalau mau nak maghrib tutup pintu baca bismillah. Bismillah lah kayak di kamar pokok jangan sampai hal-hal jangan olah ya. Hal yang berbau entah buka musik jangan. Entah muka musik, entah muka TV, muka apa kayak diisi dengan ngaji ataupun zikir, bismillah, selawat ataupun apa ya bagus. Dia daan bisa akan masuk, daan bisa masuk deh. Cukuplah pintu dengan bismillah sesuai dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah kan kalau kau menutup pintu, tutuplah pintu dengan bismillah, dengan sebut nama Allah. Karena saat maghrib setan berkeliaran dan dia saat kuat-kuatnya ya setengah maghrib ya kan karena menjelang malamnya dalam hadis dikatakan setannya agak kuat. Tengah kuat-kuatnya jadi kita disuruh Rasulullah menutup lawang dengan bismillah masuk ke rumah masing-masing. Jadi anak-anak kita yang di atas 2 tahun pun disuruh masuk. Karena dia pun bisa mengganggu ya. Bukan jin Umi Sabjan aja dah, jin-jin lain aja banyak berkeliaran dah. Umi Sabjannya khusus dia deh. Tidak tahu lah bisa nak ada yang ganggu yang lain jelas dalam hadisnya ya memang lah khusus untuk anak ya. Bismillah ya insya Allah lupa. Ya. Terus selanjutnya kalau memang dia dah terkena ataupun terganggu dah tadi kan kita kan mengatasi antisipasi ya bismillah nak tutup lawang pokoknya nak maghrib tutup lawang bismillah nak makan bismillah nak pokoknya tutup makanan dengan bismillah lagi masuk WC baca doanya pokoknya sembahyang masuk pintu kamar baca bismillah pokoknya bismillah sembahyang usah lupa ya. Ia pun bukan untuk orang hamil aja sapi aja ya. Bagi orang hamil kan ya, jelas-jelas ya diintai lah sibian ya. Kita dah terkena mengatasi obat ya cukup dengan ruqyah ya banyak bisa aja dengan yang simpelnya kalau kita pertama kita ambil air kita bacakan surah-surah yang kita hafal ataupun kalau kita banyak hafal lebih banyak lebih bagus. Yang mendasar aja Al-Fatihah 3 kul tahu kan? Kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Iya. Ikul bacakan 3 kali tiupkan nama setiap bacaan tiupkan dulu boleh bacaan boleh jadi usapkan setiap nak ungkap lah tiap hari dibacakan ya dalam air ya usapkan ke biar kacik ya lah kayak dikatiskan di rumah kita dikatiskan di dinding di pituk-pituk di atas di dek di apa pokok tempat-tempat misap dan nempel dia kan seperti cecak jadi ya sarananya boleh yang boleh lagi banyak ya yang dianjurkan juga kan sunahnya daun bidara baru ditumbuki daun bidara
Pokoknya herbal-herbal lah, madu, zaitun, habatus sauda, dicampur ke airnya, dibacakan tiap hari ya. Pokoknya setiap nak dipinumkan boleh, diusapkan ke matanya, ke seluruh badannya boleh. Pokoknya tiap hari ya. Oke, insyaallah. Insyaallah ya. Oke, assalamualaikum. Mungkin sampai situ aja, kalau mungkin menano nak bertanya komen aja. Insyaallah saya itulah yang saya tahu. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Insyaallah kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya tentunya kita bertanya lagi ke Pak Ustadz kita kan. Ya. Jangan lupa video itu di subscribe kalau untuk di YouTube, share, dibagikan, like ya, komen, oke? Supaya tetap banyak yang tahu. Mungkin ada yang tidak tahu kan, saudara-saudara. Tapi kita di Sambas tuh kan, di Sambas, saudara kita yang di Sambas dan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.